papa gue cocok juga sama dia. Gue terpukul juga waktu dia meninggal. Ya. Gitu. Dan teman-teman itu nggak berubah kok. Malik, Imran sama. Tetap sama, hangat. Belum lagi yang perempuan juga hangat, Vivi, Ace, itu semua menyenangkan. Nah, macam sekarang macam Marwan ya, kita lihat. Ya. Mana pernah Marwan itu kita pandang sebagai orang Arab? Enggak. Ya, ini enggak pernah dia anak Prambos. Cuman dulu karena nama marganya dia kan Al-Katiri kan, Marwan Al-Katiri. Nah, kita panggilnya dulu Marwan Anak Tiri. Tapi bedanya etnis Arab dan etnis Cina atau India. Etnis Arab tuh kan Muslim. Jadi mereka lebih diterima ketimbang etnis Cina gitu. Itu masih penting kan. Aku di Medan tinggal, itu antara etnis itu agak terasa. Medan. Kalau kita duduk di restoran, di sebelah kita ada misalnya 4-5 orang Chinese. They speak Chinese all the time. Nah, jadi itu agak sedikit mengganggu. Tapi di Jakarta kan tidak ada. Semua orang kan membetawikan diri di Jakarta ini. Iya. Nah, begitu. Apalagi kalau nanti sampai ke Solo, ke Surabaya, itu malah orang Chinese itu bahasa Jawanya lebih medok. Iya, benar. Tapi memang gue perhatiin bukan di Medan, gue nggak tahu ya karena gue nggak pernah ke Medan. Di Kalimantan itu juga begitu, orang Cinanya ngomong Cina semua. Tapi ya di Singkawang barangkali ya. Oh iya, betul Singkawang. Ya. Entah tahu kenapa, memang dulu pada semacam sentimen masa lalu, tapi itu udahlah kita hilangkan. Aku kan sekolah Katolik 12 tahun. SD, SMP, SMA. Itu temannya Chinese semua. I go fine with them, no problem. Malah mereka itu menjadi sahabat yang kental. Kita get along very well. Nggak ada masalah. Juga sekolah Katolik di Surabaya, 1,5 tahun. Ya, nah. Wah, itulah orang bilang, kenapa kita tidak sekolah Islam? Tidak ada waktu itu, zaman itu orang nggak ngerti. Zaman itu tidak ada sekolah dasar negeri, sekolah rakyat negeri yang cukup representatif. Nah, orang tua kita, ya kebetulan ya, mereka berpunya untuk mensekolahkan kita. Dia akan pasti pilih sekolah yang paling baik. Sekolah yang paling baik saat itu adalah sekolah Katolik. Dan toh kita di dalam sekolah juga dipisah kok. Pada waktu pelajaran agama Katolik, kita kan yang pisah ke kelas lain. Diajarin budi pekerti. Kerukunan beragamanya bagus. Tapi yang mudah-mudahan yang sekarang terjadi ini mulai agak terganggu kan, kerukunan beragama. Tapi kita nggak mau ikut-ikutan deh. Kalau menurut gue kita harus bersuara justru. Karena kalau bersuara, suara yang intoleransi itu makin keras, makin bergaung. Seperti gue perhatiin di grup-grup WA, banyak larangan. Jangan berpolitik. Kalau menurut gue mungkin juga jadi ribut. Karena waktu pemilu waktu itu kan pada ribut. Jangan sama teman, adik kakak aja ribut kok. Ya, betul. Tapi kan kita ini udah 2 kali ribut. Zaman pemilihan Jokowi pertama atau Jokowi kedua kan udah 2 kali ribut. Kita udah sadar sekarang gimana kita bisa menghandle keributan. Gimana keributan itu bisa kita redam sendiri. Karena hoax juga banyak kan, hoax di mana-mana banyak. Kita sekarang mulai sadar hoax itu kayak apa. Kita nggak mudah terpancing. Kalau menurut gue harus kita suarakan. Karena kalau nggak kita suarakan, itu makin kencang suaranya dan makin diterima. Misalkan orang berjilbab ya. Untuk gue, you can do whatever you want. Mau pakai bikini, kayak mau pakai jilbab, sama di mata gue. Tapi jangan bilang misalkan kalau lo nggak pakai jilbab lo bukan muslimah. Jangan gitu. Ibu gue seumur-umur nggak pernah pakai jilbab. Bilang ibu gue bukan muslimah. Ya, tapi begini, agak sulit juga kita bersuara karena bisa saja nanti itu datang ke kita. Tapi maksud gue kita harus ada awareness. Kita harus jangan memalingkan muka dengan kejadian yang ada sekarang. Gitu. Jadi kita harus sadar kita sekarang ini diambang perpecahan. Di grup kita saja itu ada juga sekali terjadi letupan ketika yang satu berpaham ini, tapi kita sadar stop. Biasa Imran itu yang marah tuh, Ton dia marahin Tony kan, Ton macam-macam. Ngapain kita taruh di sini tidak boleh ada bicara mengenai sara, suku, agama, ras antar golongan, tidak bicara kan. Stop, tenang lagi. Tapi memang sekarang rentan, terutama pada saat pemilihan presiden ya, pada saat pemilu
itu terbelah betul kita. Di antara kita juga ada, lo tau lah, pasti tahu lah. Tapi juga ada yang keluar, ya itu yang gue sayangkan. Nah, Harus iya, keluar. keluar ya, keluar. Nggak keluar pun ya nggak mau komen lagi. Ini seperti yang ini ada satu lagi perempuan. Secara japri gue sering ini gue kontak, gimana kabarnya, sehat-sehat, segala macam. Sekarang kan corona. Nggak dibalas. Karena mungkin ya dia sakit hati kenapa? Karena gue milih yang lain kok sakit hati. Iya, nggak ada urusannya. Kalau perempuan itu, dia di grup satu lagi sama dia kan pernah di Inggris juga, grup satu juga lagi sama gue. Nah, di situ waktu ribut-ribut itu ada yang keluarin, kebetulan itu grup gue yang bikin. Dia sangka gue yang keluarin, gue bilang gue nggak pernah keluarin orang. Gue jadi admin, gue owner, nggak pernah gue keluarin orang. Kalau udah mau malas, gue yang mundur, gue diam. Biarin diam dulu. Gue nggak pernah keluarin. Gue nggak pernah sakit hati. Kalau dia pendapat lain, ya sudah pendapatnya lain dengan pendapat gue. Iya, kita hormati aja. Masing-masing punya pendapat. Iya. Jadi kalau aku lihat ya, lo, kalau aku mau menyimpulkan bahwa walaupun lo itu ada di Arnhem di Belanda, tetapi masih Indonesia banget. Ngomongnya bergaya Indonesia, masih gayanya gaya milenial, ya kemudian istilah anak muda masih ada. Jadi sebenarnya true Indonesian lah. Lo sekarang kalau misalnya di rumah malam-malam dengar musik, ya kita kan pasti dengar musik lah, kita anak Prambors kan. Tiba-tiba terdengarlah lagu Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Nangis Bombay loh. Terasa, tapi yang gue selalu sedih itu kalau dengar lagu Syukur. Dari yakinku teguh. Aduh, itu sedih tuh, paling sedih. Makanya gue juga bilang sama anak-anak gue, kalau gue meninggal, putar lagu itu. Ya, Syukur itu bagus. Ya. Jadi itu menjadi salah satu lagu juga, bukan national anthem yang resmi, tetapi itu lagu Indonesia yang menyayat hati. Misalnya Rayon Pulau Kelapa. Ada lagi satu lagi yang perlu ditanamkan di orang Indonesia sekarang, baik lagu Indonesia Raya, misalkan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Badannya itu dibangun udah Indonesia, banyak kemajuan Indonesia, tapi jiwanya itu perlu dibangun juga. Nah, itu dia. Ya, bangunlah jiwa, bangun dong jiwanya. Jangan kita makin saling benci, saling bunuh, saling bantai, saling maki, saling fitnah. Jiwa udah harus dibangun. Kalau badan ada banyak mall, ada banyak jalan tol, itu semua badan. Orang pintar makin banyak, itu semua badan. Tapi jiwanya itu penting. Gue setuju tuh. Jangan jadi kerdil lah. Jangan jadi kerdil. Kita negara besar kok Indonesia. Harus jiwa besar, harus bright, harus wawasan kita harus luas gitu. Jangan sempit, membenci, memfitnah orang gitu. Ya, jangan pikir lah. Anak-anak kita ini generasinya kan, kita harus kenalkan. Jadi gue saran juga nih, anak-anak itu perlu dikenalkan juga dengan Indonesia. Kenal ini. Anak gue selalu ngomong bahasa Indonesia, meskipun mereka jawab bahasa Belanda, gue selalu ngomong bahasa Indonesia. Anak gue yang pertama jelas bisa bahasa Indonesia, yang kedua tapi yang terakhir kadang-kadang mesti banyak penjelasan gitu, ini apa artinya, ini maksudnya apa gitu. Tapi Indonesia banget anak-anak gue semuanya. Ini anak gue yang bungsu kan, cucu gue tuh dari anak gue yang bungsu. Anak gue yang bungsu tuh suaminya orang Belanda. Kebiasaan kita semua diajarin ke suaminya. Makan nasi pakai tangan. Oh ya? Ke suaminya. Iya. Sesuatu yang kita kadang-kadang juga udah lupa makan pakai tangan. Dulu kan ada joke yang mengatakan begitu ya. Kalau makan pakai tangan jorok katanya. Nah, jadi ada seorang dulu petinggi kita, nggak tahu siapa, Agus Salim mungkin ya. Waktu itu dia diundang makan. Waktu dia ke Belanda zaman dulu diundang makan. Kemudian dia makan pakai tangan. Karena dia tidak bisa pakai sendok garpu. Terus orang bilang, kok makannya jorok pakai tangan. Terus dia bilang, justru pakai tangan yang bersih.
Kalau pakai sendok, pakai garpu itu tidak bersih karena sendok itu sudah pernah masuk ke mulut orang sebelumnya. Iya benar. Tangan saya ini tangan ke mulut saya sendiri, bukan ke mulut Iya orang. benar. Iya. Itu penjelasannya sangat bagus sekali. Jadi Hmm. lu dengan kata lain hidup aman ya, tenang ya. Si living Ya, life. tapi itu kembali ke tadi pertanyaan statement lo yang tadi awal-awal pembicaraan kita. Tadi barusan udah bilang hidup sana tenang itu. Di sini kerja keras. Di sini Ya. kerja keras. Meskipun ada banjir, ada apa, kerja keras. Kalau kita ada janji kerja jam 8:30 di tempat, meskipun ada banjir, ada badai, itu kita harus 8:30 di tempat. Ya. Kadang-kadang gue kalau kerja naik sepeda. Oh ini ya. meskipun kemarin ini -2 di sini, dingin. Naik sepeda, hujan, naik sepeda. Jadi nyaman, kelihatannya aja di foto, di film nyaman. Memang nyaman, memang. Tapi kita untuk kenyamanan itu kita harus berjuang. Ya. Jadi gue punya pedoman, gue punya momentum sama. Ini politik sedikit juga ya. Waktu dulu gue waktu masih kecil, waktu baru pertama kali bisa milih, babi gue bilang, lu milih Golkar. Oh, tapi gue nggak berani nanya. Akhirnya gue nyoblos di Golkar. Tapi sudah pemilihan, gue tanya kenapa harus Golkar? Karena Golkar itu adalah golongan orang berkarya. Jadi pedomannya sama Jokowi sekarang, kerja. Jadi kita kerja keras itu hasilnya ya kenyamanan ini yang kita dapat sekarang ini. Jadi payback gitu loh. Jadi lo kerja keras bukannya lo disiksa, tapi lo mendapatkan kenyamanan itu. Ya, you got something on that. Ya, ada advantage. Jadi payback ya. Jadi betul. kalau lo malas-malas sama kaki segala macam ngupil di rumah, ya lo nggak dapet ya kenyamanan itu. Di Belanda ada pepatah, nanti itu artinya mundur. Jadi kalau kita ongkang kaki dulu malas-malasan, berarti kita mundur. Rekening datang, ya perut lapar, belum orang sakit, belum bayar sekolah anak-anak, itu kan berarti mundur kan? Nah, kalau kita kerja, kita bisa tutup itu semua. Kalau kerja lebih keras lagi, bisa dapat kenikmatan yang lainnya, gitu. Material, segi materi ya. Jadi kadang-kadang ada aja penumpang gelap itu ada yang hanya mau menikmati saja. Padahal sebenarnya kan gampang banget. Banyak. Benalu. Banyak. Padahal sebenarnya hidup ini gampang sekali. Kalau orang bilang kan, dia bilang let everybody sweep his own floor and then the world will be clean. Jadi kalau setiap orang mengurus dirinya sendiri, setiap kita individu, maka itu akan terurus sendiri kok. Cuma ada orang-orang tidak mau mengurus dirinya sendiri. Nah, itu tantangan. Aku pasti merasakan pada pertama kali waktu kau pindah ke Belanda itu kerja dong, pindah ke Inggris itu kan jadi mahasiswa itu kan pasti cuci piring, setrika sendiri, semua. Cuci piring. Soalnya dapat dari orang tuanya uang sekolah sama uang makan. Selebihnya harus ngasilin sendiri. Ya, pasti kita lakukan, bahkan kita bisa bekerja di restoran, entah mencuci piring kayak atau apa begitu ya. Jadi memang bukan yang memalukan. Coba kalau di Indonesia, cuci piring, bisa diajak kita sama teman kita. Cuci piring loh, gitu. Ini salahnya kita. Tapi udahlah, itu kolonial itu sudah hilang. Kita sekarang sudah di usia hampir 70, ya, 60 sekian. Dimana kemudian kita dapatkan wisdom. Ya. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Sebenarnya kalau kita bilang cari kedamaian, kemakmuran, udah dapat kita kok. Jadi jangan terus-terusan kita bermimpi mengejar suatu hal yang tidak bisa kita peroleh utopia, tetapi ini adalah bahwa kita sudah melakukannya. Banyak kawan-kawan kita melakukannya. Lihat kawan-kawan kita semua di Prambors, masing-masing pada bidangnya masing-masing. Dan fine, tidak saling mengganggu, tidak saling merecokin, dan ya yang berlebih bisa mengasih sedikit kepada yang kurang bisa membantu dengan tenaganya. Nah, pergaulan kita di Prambors itu bagus, dan pantas dipuji lah. Sebetulnya gue pertama kali bergaul bisa sama rata itu di Prambors. Di Prambors itu nggak ada yang merasa lebih gitu. Ya, betul, sama. Nggak ada, semua sama. Karena bergaul di tempat lain, biasanya ada orang kayanya, yang kayanya tuh jadi ngebos gitu. Ya, betul. Prambors itu semua sama. Background lo apa, biarpun lo anak militer, anak orang kaya, di sana sama. Itu gue senengnya di situ. Di situ gue belajar banyak.
rencana ke Indonesia lagi? Kalau pandemi ini udah lewat lah. Iya, betul. Ini meskipun nanti kan kami di sini kan disuntik vaksin, tapi ada kok kontradiksi juga, banyak yang nggak mau disuntik karena takut ini takut itu. Kau udah? Gua nih belum. Kita baru tanggal 4 Januari di Belanda sini 4 Januari. Yang pertama disuntik adalah orang-orang medis, begitu orang manula yang rentan, orang-orang rentan lah, terus manula, terus gue bagian keempat atau kelima gitu. Kira-kira mungkin Mei atau Juni bagian gue divaksin. Ya. Sementara itu udah kita di sini mungkin udah ada hasil ya kan, kadang-kadang ada apa namanya reaksi-reaksinya kan. Ada 2 orang yang ada alergi, jadi sekarang sudah mulai diketatkan lagi oleh yang memakai Pfizer punya produk itu. Jadi orang yang ada alergi lebih hati-hati kita kasih. Sama lah, kan ada juga orang alergi terhadap paracetamol, macam-macam ya. Penicillin. Misalnya gue nggak tahan penicillin misalkan. Ya begitu. Ya, mudah-mudahan nanti cepatlah ini, walaupun gue dengar-dengar memang agak sulit juga ini vaksin untuk memvaksin ini, karena ini kan masih try out. Dan repotnya untuk ini istri gue kan warga negara Belanda. Nah, untuk orang warga negara Belanda mahal visanya jadi sekarang. Dulu kan udah bebas visa ke Indonesia. Sekarang jadi mahal, mesti ada swab testnya, hasil swab test yang up to date. Ada ininya, mesti ada itunya, belum lagi karantinanya di sananya. Gue males masa. Aja bisa 200-250 euro. Iya. Mahal ya, semuanya ya, bukan visanya aja, semuanya. Udah itu wasting time juga. Kalau kau datang ke Indonesia, sudah sampai pun di Indonesia, udah lewat airport segala macam, harus juga isolasi mandiri di rumah, nggak boleh keluar. 2 minggu. Macam sekarang kalau aku ke Singapura, sampai di sana boleh masuk, tetapi harus ada di hotel 2 minggu, nggak kemana-mana. Ya ngapain berkurung di kamar? Jadi pandemi ini udah lewat juga, mungkin ya setahun 2 tahun setelah itu lah. Mudah-mudahan lebih cepat, tapi kalau aku sih berpendapat begini, oke lah vaksin kita lakukan. Tetapi yang paling penting itu adalah meningkatkan imunitas tubuh. Daya tahan tubuh kita yang kita harus jaga, makanan kita. Jadi selama pandemi dari bulan Februari, let's say Februari ya, aku tuh sekarang udah makan telur, minum susu, ya kemudian makanan menu diperbaiki. Dan sekarang susu nggak baik loh. Susu nggak baik untuk kita. Nggak tahu, tapi gue jadi gemuk nih 100 kilo lebih nih sekarang. 100 kilo gila loh. Iya. Kemarinnya waktu kesana itu 85 memang. Orang bilang jelek banget lu gendut, biar aja gua gendut. Tapi kalau soal ngurusin gampang lah nanti. Susah lah. Gua susah. Masa sih? Gua sport 3 kali seminggu. 1 kali sport tuh antara 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi kira-kira gua bakar sekitar 600 sampai 700 kalori. Itu setiap sport. Itu udah cuma 3 kilo. Gue turun, ini gue sport nih seminggu gue sport. Itu turun 3 kilo. Iya. 3 kilo turun. Nanti weekend ada seperti ntar nih gue mau pergi ke Ledsendam, ada ulang tahun. Itu makan masih kan. Naik lagi cepet. Iya. Gue sampai hari Sabtu tuh turun sampai 81. Lu makan kuat juga kan? Sekarang berat berapa? 81. Tapi nanti hari Senin 84 lagi. Oh iya. Tapi gampang turun naik. Tapi kalau gue sih gampang turun. Sebab kurus gemuk itu tidak dari makanan, dari pikiran. Jadi gue bilang sama kawan-kawan, gampang kalau mau kurus. Gimana? Patah hati aja. Nambahin utang. Nambahin utang banyak pikiran. Kalau banyak pikiran kurus. Tapi kalau masih enak makan, fine. No problem. Jadi yang bikin kurus tidak ada pikiran. Tapi gue gak tahu, tenang aja pikiran sekarang nih. Kalau gue yang bikin kurus tuh, bikin gemuk itu makanan. Gue punya cara makan tuh nggak disiplin. Mesti disiplin. Banyak teman-teman gue udah jarang makan nasi, udah jarang makan daging. Gue nggak bisa. Kalau gula gue udah stop. Rokok udah lama stop. Rokok udah 15 tahun lebih gue berhenti. Kalau makan nasi susah. Gula udah berhenti. Sama sekali nggak minum gula. Kalau makan nasi susah, kurangin nasi susah. Ya ada harus nasi. Perut Betawi.
Dan kalau tidak kena nasi, belum makan artinya. Belum makan artinya. Oh, kalau nggak makan nasi, nggak bisa tidur malam. Harus makan nasi. Iya, Iya, harus makan nasi. sedikit. Oke. Loh, nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan, ajak teman-teman lain. Beres. Jadi yang penting di jiwa kita itu tetap ada Indonesia, ada merah darah dan tulang yang putih. Salam. Semuanya ya. Jaga ya, sama-sama ya, jaga kesehatan ya. Ya, take care ya. Masih pakai masker. Oke. Ya, oke. Oke. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.